Iya kakak. Dengarkan itu para cowok-cowok. Asik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adrian Riana Noviani. Saya seorang remaja berusia 14 tahun. Halo teman-teman, saya Robertus Irfan, seorang remaja berusia 14 tahun. Pada podcast kali ini kami ingin membahas mengenai pergaulan bebas pada seorang remaja. Dan di sini kami telah mengundang bintang tamu kita bernama. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jaskia Devi Amara. Saya berusia 14 tahun. Biasa dipanggil Biasa dipanggil Amara. Lanjut. Teman-teman, nama saya Feliza. Saya berusia 14 tahun. Biasa dipanggil Feliza. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Felicitas Wirsta Senia Merlin, biasa dipanggil Senia. Saya seorang remaja berusia 14 tahun. Pada podcast kali ini kan kita membahas mengenai pergaulan bebas. Nah, menurut kalian, definisi pergaulan bebas itu seperti apa? Menurut kita, pergaulan bebas itu seperti tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang, baik itu individu atau kelompok, yang melanggar aturan atau kewajiban, bahkan bisa juga melanggar norma. Intinya kayak setiap perilaku seorang remaja yang melanggar norma dan kewajiban atau aturan tertentu. Dalam pergaulan bebas itu ada banyak faktornya ya. Jelas. Menurut kalian, faktor-faktor yang saat ini itu yang menjadi kita untuk melakukan pergaulan bebas itu seperti apa? Contohnya? Contohnya seperti faktor lingkungan, faktor pertemanan, faktor keluarga juga bisa menyebabkan pergaulan bebas pada remaja. Oke. Nah, kita di sini semua kan remaja. Pasti kita banyak bergaul dengan teman-teman dan yang lain sebagainya. Jadi cara kita gitu untuk menanggulangi pergaulan bebas yang ada, cara kita untuk membatasi, kita bisa memilih mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Bukan berarti buruk itu jahat, tapi kita bisa membedakan bahwa kita tuh bisa mencontoh hal itu, apapun kita bisa cuman menjadikan pengalaman gitu. Jadi cara kita itu untuk menanggulangi gitu gimana? Ya seperti yang sudah kalian bicarakan, yaitu yang pertama tuh kita itu harus bisa memilih teman ya. Dalam berteman itu kita harus memilih yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kita juga jangan terlalu bebas dalam sebuah pertemanan. Yang nantinya kita bisa terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Berarti intinya itu tergantung ke diri kita sendiri ya sebenarnya. Iya. Tapi diri kita sendiri juga diolah dari orang tua. Dari orang tua, cara orang tua mendidik kita, dan cara mengasuh orang tua pada kita gitu ya kan. Pergaulan bebas itu kan tentang kenakalan ya, kenakalan seorang remaja. Terus kalian kan sudah remaja kan ini. Kenakalan apa yang sudah kalian perbuat di masa remaja ini? Nah, boleh diceritakan di sini? Gak apa-apa. Siapa tahu kita bisa berbagi pengalaman. Dari kakak ini dulu. Saya pernah terlambat datang ke sekolah karena pada waktu itu saya berboncengan dengan teman saya. Dan teman saya itu rumahnya sangat jauh. Nah, pada itu motor teman saya itu rusak di tempat saya. Tetapi dia nggak ngasih tahu kepada saya sehingga saya tidak tahu. Terus habis itu dia ke rumah saya jam 7:10. Masuk sekolah jam 7:15. Nah, pada waktu itu saya itu mau piket dan saya datang ke sekolah itu terlambat karena itu. Tetapi pada saat itu satpam sekolah
tidak tidak mendengarkan alasan kita kenapa terlambat datang ke sekolah. Jadi jiwa-jiwa disiplin ya di sini ya Iya. ternyata. Karena terlambat sekolah aja udah termasuk dalam kenakalan remaja. Iya. Padahal aslinya itu yang telat kan temannya aslinya. Tapi dia menganggap itu sebuah kenakalan remaja. Luar biasa. Ya selanjutnya Hal sepele pun bisa jadi kenakalan remaja jika kita tidak memperhatikannya. Ya. Ya, saya pernah waktu kelas berapa ya? Kelas 8 mungkin ya. Saya sering sekali tidak mengerjakan tugas karena saya berteman dengan orang yang tidak disiplin. Ada kakak kelas dan ada juga teman yang sekelas dan beda kelas. Katanya tuh waktu saya bicara, aku mau ngerjain PR dulu gitu. Terus teman saya tuh bilang kayak gini, nggak usah ngerjain PR loh. Buat apa PR itu? Nggak penting. Terus nanti kamu juga pasti lulus, kan kurikulumnya juga udah berubah gitu. Terus ya sampai sekarang masih ada jiwa-jiwa iya masih seperti ada, itu. tapi sudah diperbaiki sedikit demi sedikit. Berusaha. Iya, berusaha. Karena sebuah proses itu tidak terjadi secara langsung ya teman-teman. Jadi faktornya di sini itu dari teman. Ya, Ya, dari teman. teman. Wah, saya juga pernah mengalami kenakalan remaja yang seperti itu. Nah, kenakalan remaja apa yang bisa Yang telah dilakukan. dilakukan? Kan ini di sini kan dia cowok sendiri ya teman-teman. Jadi kenakalan remaja pada seorang cowok dan seorang perempuan itu biasanya Lebih mengalami banyak cowok. perbedaan. Iya, lebih banyak cowok. Ya biasanya, tapi banyak juga yang Iya. ceweknya gitu. Iya. Bisa diceritakan, Kak? Biasanya kenakalan saya pada waktu itu kan saya punya teman satu. Itu tuh pas saya kelas 8 kayaknya loh. Itu teman saya kelas 9 udah lulus tahun kemarin. Itu kan saya pulang sekolah toh. Semua itu sebenarnya orang Jawa jadi kayak ngomong bahasa Iya. Indonesia itu kurang fasih ya teman-teman. Agak sulit. Di sini bahasa sehari-hari kita itu bahasa Jawa. Iya. Maaf ya guys, salah ngomong. Iya, mereka bisa. Silakan dari. Itu kan saya pas itu pulang sekolah. Itu tuh teman saya mengajak saya untuk mampir ke warung tongkrongan itu ya. Nah, di situ saya sempat menolak. Tapi godaan setan tuh ada terus, guys. Wah, ada setan ya, setan sekolah ya. Setan jahat. Saya diajak lah ke warung situ. Nah, sudahlah saya ikut aja. Nah, teman-teman saya itu masuk ke dalam warung itu, terus mau beli apa nggak tahu aku. Terus dia keluar sudah itu apa? Sudah beli rokok. Terus sama minuman power up gitulah. Terus di situ Kakak juga ikut ngerokok juga. Sempat ikut sih, tapi jarang. Oh, jarang. Berarti pernah merokok ya teman-teman. Itu sebenarnya tidak baik ya, tidak baik itu dicontoh. Tetapi biasanya di diri kita sendiri itu ada rasa penasaran diri itu Iya. besar ya, apalagi seorang kayak kita seorang remaja seperti itu. Masa bertemu. Nah, saya juga ini sebenarnya ada kalau soal Bisa kenakalan diceritakan remaja. ya? Apalagi soal di sekolah gitu. Ya. Nah, dari perilaku kakak tadi, apakah kakak merasa menyesal sudah melakukan perbuatan tersebut? Ya menyesal sih, karena sudah membuang-buang uang dari orang tua kita. Penyesalan itu pasti ada di akhir ya. Kalau di awal itu bukan penyesalan namanya, teman-teman. Penasaran. Nah, itu. Kalau di awal penasaran, di akhir penyesalan. Siap. Siap kakak. Ya. Kalau Kakak ada nggak kenakalan remaja Yang pernah dilakukan? dilakukan? Ya pastinya ada. Kalau saya itu ya dulu kan zamannya ada COVID itu kan belajar sekolah daring gitu, terus kayak rasanya tuh HP itu udah 24 jam gitu kan di Iya. tangan kita. Iya. Benar. Jadi rasa kita mengerjain tugas ntar lah masih mau mainin HP gitu kan. Akhirnya apa, tugas itu numpuk
dari awal semester sampai akhir semester akhirnya nggak pernah ngumpul tugas. Tertunda-tunda ya. Iya, jadi kayak rasanya tuh nggak sekolah. Kayak waktu COVID itu rasanya tuh bebas, susah untuk dikendaliin. Iya, benar. Terus ada juga jajan di waktu jam pelajaran itu sudah pasti ya, Iya, pasti pasti banyak ya. soalnya masih remaja. Ya. Apalagi anak-anak kayak kita gini. Oke, pertanyaan selanjutnya ini di sini saya bertanya, Kak, soal remaja itu biasanya ada yang dari orang tuanya strict parents atau udah ada yang dikasih kebebasan gitu. Kalau kalian ini termasuk anak strict parents atau anak yang udah diberi kebebasan gitu? Di sini kalau saya sendiri itu stick parent sih, tetapi diberikan kebebasan, tetapi jangan terlalu berlebihan. Bermain dengan teman, tetapi kita harus ingat waktu. Terus orang tua kita juga tahu siapa teman kita, teman dekat kita, agar orang tua itu bisa lebih mudah mengetahui hal-hal tentang kita. Apakah kita bercerita tentang sesuatu kepada teman kita, melakukan perbuatan gitu. Oh, yang penting itu kejujuran ya, Iya. kejujuran sama orang tua. Apalagi kalau kita udah sekali bohong sama orang tua, pasti orang tua itu sudah gak kasih Menyesal. kepercayaan. Gitu. Iya. Ini kakak ini termasuk udah agak dewasa ya teman-teman. Jadi tips-tips untuk menjadi dewasa itu seperti apa kakak? Agar pikiran kita itu bisa kayak luas gitu, luas kita cara bisa berpikir kritis gitu. Tips si remaja itu saya tidak mengetahui ya, karena yang mengetahui karakter atau sikap kita atau penampilan kita itu hanya orang lain. Kita itu tidak bisa menilai diri kita sendiri, tetapi kita bisa menilai diri orang lain. Tanpa kita sadari, hal tersebut berjalan sangat cepat. Oke, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Di sini selanjutnya, ini kakak Feliza ini tadi strict parents atau udah diberi kebebasan sama orang tua? Kalau saya masih stick parent sih. Oh, strict parents. Jadi kalau mau kemana-mana itu harus izin dan lain-lain ya, harus ada batasan waktu. Iya. Selanjutnya, Kalau saya dibilang strict parent sih ya enggak ya. Tapi kalau saya keluar gitu nggak boleh keluar malam gitu ya. Terus kalau keluar ada batasannya sampai jam 3 atau 4 sore dan nggak boleh keluar jauh-jauh. Kalau keluar jauh-jauh harus izin atau sama orang terdekat di keluarga gitu. harus bareng sama saudara, Ya, teman sepupu ya gitu. seperti itu. Kalau kakak hostnya ini gimana ini? Iya, Kakak. Ada. Kalau saya sih strict parent. Strict parents. Hal yang menandai kakak itu stick parents gimana? Ya apalagi kan cowok ya, Iya. cowok itu sebenarnya jarang ya kalau strict parents, rata-rata udah dikasih kebebasan sama orang tuanya. Ya kalau saya tuh strict parentnya tuh enggak, ya boleh sih pulang malam boleh, tapi kalau bermain dengan orang-orang yang suka minum-minuman itu enggak boleh. Oh, Iya. Itu bukan strict parents sebenarnya, itu sebenarnya udah dikasih kebebasan, tapi orang tua juga berhak gitu Iya. membatasi kita, itu juga hal wajar sebenarnya. Kakak sendiri tadi ada pertanyaan, udah bertanya kepada kita dan kita menjawabnya. Nah, sekarang giliran kita bertanya kepada kakak, apakah kakak itu stick parent atau Dikasih dikasih kebebasan. kebebasan oleh orang tua kakak? Kalau saya itu sebenarnya nggak strict parents ya. Ya. Sudah orang tua saya itu udah ngasih saya kebebasan, tapi ya dari diri sendiri saya juga harus membatasi. Orang tua saya udah ngasih kepercayaan buat saya, berarti diri kita sendiri itu Iya, harus tepat, menggunakan diri kita sendiri harus bisa memagari gitu. Kita harus bisa memilih hal positif mana, hal negatif itu yang mana, hal yang harus kita lakukan yang mana gitu. Apalagi kita itu masa-masa membentuk karakteristik Iya. kita gitu kan. Gitu. Jadi kalau walaupun saya
mau main kemana aja ya boleh saja, yang penting izin gitu. Juga kalau batasan waktu itu sebenarnya nggak ada ya, tergantung kita tuh perginya kemana gitu. Yang penting perginya yang jelas itu, Pak. Kalau orang tua saya itu ya seperti itu, karena definisi mencintai itu harus mendukung dan memberi kayak tuntunan kepada kita gitu, bukan berarti kayak kita harus dikekang gitu. Itu sebenarnya bukan salah satu contoh ini ya, Iya. itu karena itu termasuk egois. Karena anak itu tidak Iya. ingin dikekang oleh orang tuanya. Iya, sebenarnya kalau kita dikekang Iya. itu ya, dalam hati kecil kita tuh pasti Tertekan, memberontak. tertekan itu juga. pasti ada. Iya. Tapi cara orang tua seperti itu tuh juga ada baiknya. Iya. Karena orang tua itu sayang kepada kita, ingin yang terbaik untuk anaknya. Iya. Tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya itu tidak baik-baik. Salah pergaulan ya contohnya. Iya, Ya. jalan. Kali ini kita kan udah banyak bertanya mengenai pergaulan bebas dan lain-lain. Dan satu ini belum ditanyakan ya teman-teman. Dampak-dampak gitu. Dampak-dampak dari pergaulan bebas itu seperti apa? Apa yang udah kalian ketahui atau bahkan udah kalian rasakan gitu. Ya, seperti contohnya tadi kan pergaulan bebas seperti merokok yang sudah dilakukan oleh Kakak Irfan. Yaitu dampaknya itu dapat merugikan dirinya sendiri, dapat terkena kanker paru-paru atau bahkan bisa ke yang lebih dari itu. Nah, Menyebabkan kematian. iya. Dari pertemanan kita juga dapat begitu, dari pertemanan itu dalam hal-hal yang negatif seperti membolos sekolah. Nah, itu dampaknya bisa terjadinya putus dari sekolah karena hal tersebut. Oh iya, buat cewek-cewek juga kan rawan ya Iya. sekarang ya, apalagi kayak kemajuan teknologi, adanya sebenarnya informasi tuh banyak banget yang negatif di teknologi gitu kan. Ya, handphone gitu. Apalagi kita setiap hari itu memegang handphone. Iya. Bila mesti kita mengandalkan handphone, apa aja Tuh apa tuh? Pompoyo. kita harus bersangkutan dengan handphone gitu. Ini buat perempuan, buat ini. Sekarang banyak banget ya korban-korban tentang ya pelecehan seksual gitu, Iya. pelecehan seksual gitu. Maupun pelecehan seksual itu nggak harus secara nyata sebenarnya. Tetapi ada juga yang melalui handphone, ada bisa juga ada yang video call, ada yang mengirim-ngirim foto, video yang mengenai tubuh Iya. kita gitu. Sebenarnya kan itu sesuatu yang sangat tabu sebenarnya untuk dibahas gitu. Tapi ya gimana lagi ya, kayak sekarang itu banyak banget tuh. Iya. kejadian. Kalian gimana sih tanggapan kalian mengenai hal-hal seperti itu? Tanggapan saya sih biar apa kayak gitu ya, kan kita seorang remaja, kita sudah di sekolah itu sudah difasilitasi oleh orang tua kita. Kita itu harus menggunakan fasilitas itu dengan bijak, dan kita itu harus ingat dalam melakukan sesuatu itu harus ingat kepada orang tua kita yang telah memberikan apa yang kita inginkan, padahal itu sangat sulit untuk dicari. Apapun itu akan dilakukan oleh orang tua untuk anaknya. Pokoknya hal apapun itu akan dilakukan orang tua untuk anaknya, tetapi anak tersebut tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, itu juga tergantung kembali kepada diri kita masing-masing. Di sekitar kalian pasti ada ya Pasti ada. korban-korban gitu. Dan sebenarnya hal seperti itu yang merugi itu yang cewek loh. Iya. Kalau cowok dapat anaknya mungkin ya. Ya, banyak loh. Iya kan? Kalau Iya, cowok iya. itu pasti dapatnya itu yang enak Yang gitu. enak. Kalau cowok kan lain-lain sifatnya. Kalau tanggapan kakak ini seperti itu. Gimana, Kak? Kalau tanggapan saya sih orang itu seperti orang bodoh. Bodoh ya. Bodoh, teman-teman. Merusak bodoh. perempuan yang dia sayangi mungkin ya. Iya. Iya. Terus Bukan laki-lakinya doang, perempuan. oh itu. iya, perempuannya juga mau-mau saja ya, murahan gitu ya.
Asik, murahan. Murahan ya. Kita sebagai perempuan harus mahal ya, punya Iya. harga diri. Iya. Baju saja mahal loh kak. Masa kita murah? Masa kita murah ya. Haus ya kak? Ayo kakak. Coba santai aja kak. Iya, saya tuh heran loh sama orang yang kayak gitu. Nih, maaf ya, di tempat saya itu kan ada ya yang hamil di luar nikah gitu ya. Tapi dia tuh kayak santai aja gitu loh, nggak ada rasa malu gitu loh, keliling sana sini, terus perutnya udah gede gitu, terus ya jalan-jalan sama suaminya ya. Dan itu tuh masih usia sekolah, masih usia SMP gitu loh. Usia kita Iya, gitu usia ya. kita ya. Kan dia merasa bangga, terus Iya. bisa pamer, aku Iya. udah menikah, enak gitu. Iya. Padahal itu tuh hal yang sangat buruk. Iya, Sebenarnya malas sangat sekali. aneh Iya. sebenarnya, kayak apa ya gitu, Iya, kayak biar apa kayak Iya, gitu. gitu. Iya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Enak juga sekolah. Iya. ya duit jajan tiap hari dikasih, Iya. Fasilitas ya lengkap. makan setiap hari dicariin. Iya. Nah, Kalau udah menikah kan susah ya kalau nggak ada pekerjaan juga ya. Kalau mau pulang ke rumah sendiri-sendiri kan nggak mungkin juga ya. iya, Iya. kalau mau kayak gitu ya nggak apa-apa kalau orang tuanya ada ya. Ya, kalau nggak ada ya mohon maaf ya. Cuma ada agak gelap nggak? Ada lampu nggak kak? Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Ada ini. Iya, lampu ya kak. Agak gelap masalahnya kak. Ya kak Ivan kenapa? Jangan tegang-tegang kak. Bawa santai aja kak. Sebenarnya ini kakak ini sebenarnya kayak tertekan ya gitu. Iya. Tekan ini laki-laki sini. Ini cowok semua, ini cewek sendiri. Iya, ini cewek ini. Iya. Contoh-contoh cewek yang hebat. Feminim sekali dia. Oke, pesan-pesan kalian untuk remaja yang berusia seperti kita. Pesan-pesan yang harus disampaikan gitu mengenai pergaulan bebas, bagaimana cara kita untuk bersosialisasi, bagaimana cara kita menghadapi situasi yang mungkin perlu kita hindari gitu. Itu seperti apa? Berikan motivasi untuk teman-teman kita yang di luar sana gitu. Ya, yang penting tuh ya jangan meniru gitu aja ya. Iya. Ya, Sebenarnya- perbuatan buruk. Motivasinya itu janganlah kalian sekali-kali mencoba hal yang sangat negatif ya. Itu akan membuat kita kecanduan. Dan motivasi saya, ingatlah kepada orang tua kita yang mencari nafkah untuk kita dalam kegiatan apapun itu, baik sekolah maupun apa. Tetapi jangan berlebihan juga. Ingatlah kepada orang tua kalian itu pada saat kalian menongkrong di warung atau main game, itu ingatlah kepada orang tua kalian yang panas-panasan mencari nafkah untuk kalian. Sangat menyentuh sekali ya kata-katanya. Itu yang pentingnya tuh tanam ke diri kita sendiri. Iya. Dengarkan itu para cowok-cowok. Asik. Yang perempuan juga ya. Yang perempuan juga ya, perempuan Semuanya juga. pokoknya. Karena yang perempuan yang paling bahaya ini ya. Iya. Kalau perempuan itu rawan sekali ya teman-teman. Sekali. Juga untuk orang tua, jagalah anaknya. Iya. Iya, kalau orang tua itu ya pintar-pintar orang tua ya Iya. sebenarnya Iya. menjaga anaknya. Kadang anaknya juga ada yang nggak terima, Iya. kamu dibatasin kayak gini, kayak Iya. gitu. Sebenarnya itu baik kok teman-teman. Itu selaku orang tua ngasih contoh yang baik dan yang menurut kita itu dampaknya baik buat diri kita, itu lakuin aja walaupun ya. itu kepaksa. Itu gak apa-apa sebenarnya. Ya, kalau waktu orang tua nyuruh kita buat gak pacaran itu juga baik loh, supaya kita juga tidak terjerumus Iya. ke hal-hal yang negatif. Nah. Pacaran kan dosa ya. Iya. Berbuat zina. Iya. Iya. Itu juga nanti Iya. kalau kita prestasinya itu juga menurun Iya, akalan mungkin dari terganggu. hal Karena- tersebut. Karena mantau HP terus gitu. Setiap hari 24 jam ya, jadi Iya, lalai Dengan gitu ya. kewajiban. Mungkin tugasnya juga aduh gitu Lalai, ya. ya, Lalai. Kewajibannya. Iya. Oke, sebenarnya itu tahu hal-hal negatif itu boleh saja. Yang penting ya jangan kita melakukan, kita cukup tahu gitu. Iya. Cukup tahu Iya. itu tuh ini yang baik, Bukan ini hal- yang iya. buruk gitu. Kita jadi kalau kita udah tahu yang baik mana, yang buruk mana, jadi kita tuh bisa Iya, milih betul. jalan gitu. Iya. Setidaknya ada dasaran seperti itu.
Ya. Baik, terima kasih pada kali ini podcast kali ini kami tutup dan terima kasih buat teman-teman yang Iya. udah menyempatkan diri gitu ya kan buat datang ke acara kita. Ya. Apa ada pantun ya? Siti Iya boleh. Ini kakaknya ada pantun teman-teman. Oh, ada pantun ya teman-teman. Aja gue aja. Enggak boleh. Umur kakek sudah menua, Asik. namun tetap cari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur diri dan terima kasih. Iya. Dadah.